Halo saudara-saudara, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Yogi Am. Di episode kedua ini saya ingin bicara tentang bagian-bagian dari seni. Di episode 1 sudah kita bicarakan bahwa seni itu suatu hasil karya yang bersifat indah dan halus. Lalu seni itu apa saja sih? Ya, saya pahami seni itu ada 3 ya. 1 seni rupa, 2 seni gerak, dan 3-nya seni suara. Oke, kembali. Sebelum saya lanjut, saya menyampaikan dulu kenapa saya harus pakai tulisan. Saya sadar ingatan saya mungkin gak setajam ingatan Anda, sehingga saya menggunakan referensi yang saya tulis sendiri sehingga sesuai sepengetahuan saya. Oke, tadi saya singgung ada 3 jenis cabang seni: seni rupa, seni gerak, dan seni musik. Seni rupa itu apa sih? Seni rupa ini dominannya dengan yang kita lihat. Itu seni rupa, dominannya seni yang kita lihat. Contohnya apa? Seni rupa itu contohnya ada seni lukis, menggambar, dan seterusnya. Ada seni patung, kita membuat patung ya, akhirnya 3 dimensi. Ada juga yang membuat ukiran-ukiran. Tapi berkembang lagi, akhirnya ada juga yang istilahnya sampai ke fotografi, itu pun juga masuk dalam kategori seni rupa. Ya. Dari fotografi itu akhirnya juga berkembang lagi dan seterusnya. Karena seni rupa itu sekarang juga ada yang permainan seni dengan menggunakan sinar laser itu, ya itulah kecanggihan sekarang. Itu seni rupa. Lalu yang kedua tadi seni gerak. Seni gerak ini ada seni tari. Seni tari itu dengan begitulah, seni tari itu kan macamnya banyak sekali. Ada yang seni tradisional, yang ada begitulah. Ada lagi seni pencak silat, bela diri, ada lagi seni drama. Ya, seni drama ini berkembang banyak sekali juga. Ada yang teater, ada yang teater tradisional. Kalau teater tradisional itu apa sih ya? Kalau misalnya, karena saya orang Solo ya, sehingga saya tahunya kalau misalnya seperti di Jogja itu seni tradisionalnya ketoprak, itu seni drama tradisional Jogja itu ketopraknya. Kalau Jawa Timur ya dengan ludruknya, itulah. Itu kan seni-seni di situ yang menggunakan seni gerak. Kalau seni tari tadi di Jogja udah ada juga yang terkenal itu, yang sudah almarhum Bagong Kussudiardja. Tapi yang sekarang masih eksis itu Bung Didik Ninitowo itu. Wah, hebat itu seniman tari. Hebat, legend Jogja itu. Itu bagian dari seni gerak ya. Lalu sekarang yang ketiga, seni suara. Seni suara ini kalau kategorinya sebenarnya hanya 2. Tapi dari 2 itu kalau dikembangkan lagi, dilihat lebih jauh juga macamnya juga banyak sebenarnya. 2 itu apa sih? 1 diantaranya seni suara vokal. Vokal atau yang dimaksud vokal itu ya suara manusia. Itu namanya seni vokal. Terus yang kedua seni instrumental. Nah, seni instrumental itu seni suara yang hanya menggunakan alat-alat musik, entah apapun bentuknya alat musik itu, selain suara manusia. Sehingga kalau misalnya ada suara hewan dimasukkan buat, ya itu juga termasuk kategorinya, akhirnya juga musik juga, itu nanti jadi instrumen juga itu. Lalu kalau suara vokal, apa ada ya vokal yang tanpa musik?
Kalau kita pahami, kita gali, oh ternyata ada. Contohnya apa? Kalau orang Jawa, khususnya orang Solo, mesti tahu itu yang namanya mocopat itu apa. Mocopat itu seni suara, nyanyi dalam versi bahasa Jawa, juga menggunakan tangga nada tradisional pentatonis, yang di situ tidak menggunakan iringan alat musik apapun. Itu mocopat. Itu dari Jawa. Lalu kalau kita bicara lebih ke nasional lagi, ya sekarang juga masih marak, ada nasyid. Nasyid itu apa ya? Biasanya menggunakan puji-pujian untuk bagi orang-orang muslim. Misalnya selawatan. Di situ ada yang nyanyi lagunya Salatullah misalnya ya. Tapi ada juga iringan musiknya, tapi musiknya tidak menggunakan alat musik, tetapi menggunakan vokal manusia yang dibentuk mengikuti suara seperti alat musik. Salatullah, salamullah. Misalnya ada tentang misalnya. Nah, sehingga kalau hanya menggunakan suara manusia, itu dikategorikan kelompok vokal atau istilahnya akapela, hanya menggunakan suara manusia saja. Terus sekarang kalau yang instrumental menggunakan alat musik saja, apa ada? Kalau kita bicara seni suara yang hanya menggunakan suara musik ya, kita feedback dalam perkembangan sejarah musik, kalau tidak salah dulu ada jenis musik yang digolongkan dalam apa ya istilahnya ya, abad pertengahan itu. Ada jenis musik barok, ada renaissance, atau ada musik klasik. Di sana itu belum menggunakan vokal atau suara manusia. Tapi di sana itu apa ya namanya ya? Pada saat dia tuh konser atau pentas, memang anggotanya itu puluhan orang. Alat musiknya itu puluhan orang yang memainkannya. Dan hebatnya di sana itu walaupun tanpa suara manusia, tanpa vokal, tapi musiknya itu bisa juga sampai apa ya, menggugah jiwa ya. Karena keindahannya rangkaian nada-nada itu, karena begitu pandainya komposer itu membuat aransemen atau membuat aransir lagu itu, sehingga bisa menggetarkan jiwa bagi mereka yang menikmati walaupun hanya suara. Nah, tadi saya sempat menyinggung komposer atau komposisi atau aransemen ya. Aransemen itu apa sih? Oke, episode yang akan datang mungkin akan kita bicarakan ya. Sehingga pada saat itu memang belum menggunakan suara manusia atau belum ada vokal. Namun lama-lama akhirnya berkembang, dan maaf saya tidak bisa mengatakan berkembangnya itu mulai kapan akhirnya dimasukin vokal manusia. Saya tidak bisa mengatakan karena saya tidak tahu. Daripada saya salah, lebih baik saya tidak berani mengatakan kapan mulainya. Yang jelas berkembang sampai sekarang, yang kita pahami sekarang, ternyata paduan antara vokal dan instrumen yang digabung dengan musik vokal ternyata sekarang lebih indah. Apa mengalahkan yang dulu? Tidak juga, karena masing-masing memang punya masa. Hanya perbedaannya yang jelas apa? Kalau dulu tanpa vokal manusia, konser itu pemain musiknya puluhan orang. Tapi setelah digabung dengan musik vokal, kadang pemusiknya hanya 3 orang. Itu sudah hebat. Terkadang hanya 3 orang, itu yang satu sudah sebagai vokalis.
Apa ada? Oh, ada banyak. Kalau yang era Indonesia, yang mungkin tahun berapa ya? 90-an ya. Ada di sana, ada trio TAG, TAG. Kalau nggak salah, TAG itu siapa? Teddy Sujaya, Arthur Kaunang, Gideon Tanker, kan nggak salah. Atau juga SAS. Ya. Kalau ditarik ke sini lagi apa ada? Ada. Sekarang bahkan ini yang abad milenial ini ya. Cewek-cewek yang berjilbab ini 3 orang ini yang menamakan dirinya VOB, Voice of Baceprot. Baceprot ya. Wong Jawa ngomong Baceprot atau tak angel juga kayak. Itu juga 3 orang itu. 1 pemain drum, 1 pemain bass, 1 pemain melodi gitar, sekaligus sebagai vokalisnya. Ya. Jadi setelah digabung musik vokal itu ternyata semakin marak sekarang, sudah sampai sekarang akhirnya apa? Keindahannya seni itu, seni suara itu berkembang dan berkembang sampai sekarang. Oke. Tapi di sini saya juga kembali lagi, saya bicara ini hanya sesuai yang saya tahu, yang saya pahami. Sehingga kalau ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan ya saya mohon ada komentar atau dikritisin lah, biar nanti tidak berkepanjangan, saya bisa membetulkan kesalahan saya. Nah, itu bagian seni tadi yang sempat saya sampaikan waktu setahu saya memang seperti itu. Tapi untuk nanti kalau ada yang lebih tahu lagi, lebih paham lagi ya silahkan untuk dikoreksi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih episode kedua. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode kedepannya, insya Allah. Kalau nanti ada kesempatan episode yang ketiga, insya Allah saya akan bicarakan tentang apa itu seniman dan apa itu karya seni. Tapi sekali lagi ini saya menggunakan referensi yang saya tulis sendiri, sehingga hanya sebatas sepengetahuan saya. Oke, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa koreksinya untuk saya, dan sampai jumpa di episode berikutnya, insya Allah. Oke, salam sehat.